Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al- Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia rahmat-Nya, dan di antara nikmat yang tak terhingga berkumpulnya kita di majelis ilmu. Ingatlah tatkala Luqman memberikan nasihat kepada anaknya dalam surah Luqman ayat 12. Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Dan berkata, sesungguhnya kami berikan hikmah kepada Luqman dengan perintah bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah Jalla wa Ala mengatakan, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah. Kita saat ini bermajelis ilmu agar kita bisa lebih pandai bersyukur kepada Allah. Bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk menjadi orang yang pintar, hafal ini, hafal itu, bukan. Tapi agar kita diperintahkan untuk belajar bersyukur. Maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Karena Allah telah berikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat yang kalau kita sebutkan satu persatu, gak bisa dihitung. Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai-sampai nikmat tersebut untuk diri kita sendiri, dan kita bersyukur untuk diri kita sendiri. Dan barang siapa wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau ada orang yang enggak bersyukur, kurang rasa syukurnya. Dari Senin sampai Jumat dia mencari nafkah saja. Sabtu, hari Ahad sibuk untuk istirahat, sibuk untuk keluarga, tanpa mengetahui dari hari Senin sampai hari Ahad ini kita disuruh ngapain oleh Allah. Apa tujuan hidup kita? Apa yang harus kita siapkan? Perbekalan apa yang harus kita kumpulkan untuk menyongsong hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tatkala tubuh kita akan berpisah dengan ruh kita. Tatkala wajaat sakratul mauti bil haqq. Dengan tiba-tiba sakaratul maut menghampiri kita. Sedang ia sibuk untuk memikirkan bagaimana bisa menghasilkan cuan yang banyak di dunia ini. Sedangkan ia sibuk untuk membahagiakan keluarganya tanpa mengetahui apa sih yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang dicintai Allah? Apa sih yang dibenci Allah? Maka bersyukur di sini kita berkumpul meskipun tidak banyak yang hadir, ya. Akan tetapi alhamdulillah kita bisa melihat rekaman ini di YouTube dan dibuka untuk seluruh secara umum dipublikasikan, dan alhamdulillah banyak WA yang masuk kepada kami pertanyaan-pertanyaan seputar tema yang kita pelajari saat ini. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah.
Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Di antara fenomena yang terbesar dan tersebar di kalangan kaum mukminin, terkadang kita menamai dan menyebut sebuah kata dengan kata Yahudi, dengan kata Bani Israel, dengan kata Israel. Tidak sedikit orang yang membenci Israel dengan Zionisnya. Tidak sedikit orang yang membenci dan mencela serta mencerca terkait dengan Israel. Akan tetapi ketahuilah Bapak dan Ibu sekalian, Israel adalah nama dari Nabi kita dari jalur Sarah, yaitu Ishak alaihi salam, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Abbas pernah berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, suatu saat kelompok Yahudi ini mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, ketika itu beliau bertanya pada mereka. Nabi bertanya kepada mereka, hal ta'lamuna anna Israil Ya'qub? Apakah kalian mengetahui bahwa Israel ini adalah Nabi Ya'qub? Ya'qub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Maka orang-orang Yahudi menjawab, Allahumma na'am. Iya, betul. Israel dinisbatkan kepada Nabi Ya'qub. Lantas Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyhadu alaihim. Ya Allah, saksikanlah ya perkataan mereka bahwasanya Israel tidak perlu untuk dicela karena dia adalah seorang nabi di karangan Bani Israel yang bernama Yakub, yang bernama Ishak bin Ibrahim bin Azar. Oleh karena itu, kedudukan Nabi Yakub di dalam Islam sangatlah mulia. Termaktub di dalam surat Sad ayat 45 sampai ayat 47. Ini kita bicara tentang garis dari Bani Israel terlebih dahulu Bapak Ibu. Sebelum kita masuk sejarah lebih dalam dan pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah-kisah Bani Israel. Dari keturunan Yakub ini, dari keturunan Ishak, dari jalan Sarah, istri Nabi kita, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman, وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أُخْلَصْنَاهُمْ بِخَالَصَةِ ذِكْرَى دَارٍ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ. Allah Jalla wa'ala berfirman, dan ingatlah hamba-hamba kami. Ada hamba-hamba Allah namanya Ibrahim, bapaknya para nabi. Ada Ishak, ada Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhir. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar memuji Nabi Allah Yakub. Begitu pula kakeknya Nabi Ibrahim dan bapaknya Nabi Ishak. Lantas kenapa di tengah masyarakat kita yang katanya beragama Islam, mereka sibuk untuk mencela Israel? Tidak sepantasnya Israel dicela, karena Israel dinisbatkan kepada Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Maka celalah Zionis di antara konsep Yahudi yang mengumpulkan bangsa-bangsa terdahulu dari golongan Yahudi untuk dikumpulkan ke tanah yang dijanjikan menurut mereka.
Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala malah mencela Yahudi. Istilah Yahudi ini dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan kepada Bani Israel, bukan kepada Israel, tapi menggunakan nama Yahudi. Siapa Yahudi? Yaitu orang-orang yang menyimpang dari jalan Bani Israel, dari jalan Musa, dari jalan Ibrahim, Ishak, Yakub, sampai kepada nabi terakhir dari Bani Israel, yaitu Isa alaihissalam. Dan di antara dalil Allah Ta'ala melaknat orang Yahudi, kita bisa lihat dalam surah Al-Ma'idah ayat 64. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah itu terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu oleh Allah. Dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan. Ini menjadi perhatian bahwa istilah-istilah yang pada umumnya di tengah masyarakat kita, Israel, Yahudi, Bani Israel, ya, ternyata kata ketiga tersebut berbeda, ya. Dan perhatikan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang kafir dari Bani Israel dalam surah Al-Maidah ayat 78. Mereka adalah orang Yahudi, orang kafir yang ada dari Bani Israel. Allah taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 78. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah Jalla wa Ala mengatakan telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Mereka orang Yahudi dengan lisan Daud, karena Nabi Daud diberikan oleh Allah mukjizat dan kelebihan suara yang begitu merdu dan bisa mencairkan besi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Isa putra Maryam yang diagungkan oleh kaum Nasara, orang-orang Nasrani, ya. Dan demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Maka dari itulah orang-orang yang harus dicela dan dilaknat adalah orang Yahudi, bukan Bani Israel. Karena Bani Israel adalah orang-orang yang sebagiannya adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Dan musuh dalam selimut dari Bani Israel adalah orang-orang Yahudi yang membangkang kepada Musa, kepada Ishak, Yakub, sampai kepada Isa alaihissalam. Oleh karena itulah, ahibbati fillah, Bapak dan Ibu sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Sedikit kita mencari informasi terkait dengan Yahudi. Kalau Bani Israel nanti akan kita bahas ya. Apa namanya, yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjauhi 9 watak orang-orang Yahudi, ya. Dan kisah Bani Israel yang sangat fenomenal di dalam surah Al-Baqarah. Kenapa disebutkan dalam surah Al-Baqarah sapi betina dengan kisah yang cukup panjang dan melalui hadis dan melalui tafsir yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Lalu bagaimana pendapat dalam perspektif Islam terkait dengan hadis-hadis Israiliyat yang syarat dengan kedustaan terkadang dan syarat dengan kebenaran. Agama Yahudi, kita berbincang terkait dengan agama Yahudi. Agama Yahudi pada asalnya adalah orang-orang yang menyimpang dari Bani Israel dalam permasalahan muamalah, syariat, dan lain sebagainya. Akan tetapi, pada abad-abad pertengahan sampai saat ini, agama Yahudi dikenal sebagai salah satu agama monoteisme, menyembah kepada satu Tuhan. Tuhannya Abraha atau Tuhannya Ibrahim. Terdapat 3 istilah yang sering digunakan dalam menamakan umat Yahudi. Yang pertama Yahudi, Ibrani, dan Israel. Tadi telah dijelaskannya. Yahudi inilah yang
dilaknat oleh Allah dalam Al-Quran. Ibrani adalah bahasanya atau dari keturunan Ibrahim. Dan Israel adalah dinisbatkan kepada Nabi Ishak, Nabi Yakub, Ishak dan Ibrahim. Ya. Sementara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, ya, bahwasannya sejarah panjang bangsa Israel ini terus menyimpang kepada para nabi mereka, kepada para rasul mereka. Dimulai pada tahun 2000 sebelum Masehi, ketika Nabi Ibrahim di dalam sebuah keluarga penyembah matahari dan berhala, bahkan ayahnya bernama Azar, ya, salah satu bos besar untuk membuat patung-patung berhala, ya. Dan setelah terlibat konflik dengan penguasa pada daerah yang ditempati oleh Ibrahim, ya, oleh penguasa di daerah tersebut yaitu Namrud, ya, kisah yang cukup fenomenal, api yang panas, tapi Allah jadikan api itu dingin atas izinnya. Lalu Ibrahim memutuskan untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi mengembara ke tempat yang belum tentu arahnya. Pengembaraan Ibrahim dilakukan dalam rangka menyebarkan agama tauhid, menyembah kepada monoteisme, kepada satu Tuhan. Ya, kita bicara di dalam perspektif Islam. Bagaimana di dalam perspektif agama Nasrani, di dalam Bible, ya, bahwa Ibrahim mengembara bersama pengikutnya. Kenapa kita korelasikan dengan Bible, Taurat? Karena mereka adalah kitab suci agama samawi yang telah ditahrif, dirubah, ya, oleh rabbi-rabbi mereka, oleh para pendeta mereka. Namun fakta sejarahnya saling berkaitan. Islamlah, Al-Qur'anlah yang bisa menyempurnakan dan menjadi bahan rujukan. Ya. Kalau kita melihat bahwa Ibrahim menyeberangi sungai Eufrat menuju ke Kan'an. Ya. Dan ini peristiwa dijelaskan di dalam Perjanjian Lama, ya, dalam hukum Taurat dan di dalam Al-Qur'an. Dalam hukum Perjanjian Lama di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9 dan surah As-Saffat ayat 50 ayat 99. Tatkala Ibrahim pergi karena perintah Tuhannya, Allah Jalla wa Ala. Di Kan'an inilah lahir keturunan Ibrahim yang terkenal yaitu Ismail, Ishak. Ismail kemudian menjadi nenek moyang dari bangsa Arab ya saat ini. Sedangkan Ishak bapak Yakub menjadi nenek moyang dari bangsa Bani Israel, bukan bangsa Yahudi ya. Bani Israel. Ya. Maka keturunan Ismail mendiami daerah Hijaz, ya, daerah Arab ya saat ini. Sementara keturunan Ishak mendiami Mesir, diawali oleh anaknya Ishak, anak Yakub, ya, yang paling muda dan paling disayang yang bernama Yusuf. Ketika Yusuf memerintah di Mesir dengan kisah yang cukup panjang dalam surat Yusuf ya, sebelum memerintah menjadi menteri di Mesir, ya, maka Yusuf segudang cerita yang begitu dahsyat dan begitu kita harusnya mengambil ibrah juga karena waktu yang begitu terbatas. Kita akan fokuskan kepada sejarah singkat terkait dengan Bani Israel. Sehingga ya selama 400 tahun populasi Bani Israel semakin bertambah. Ya, yang dipimpin oleh Raja Mesir yang zalim pada saat itu yaitu Fir'aun. Fir'aun telah ada dari zaman Ibrahim. Nah, ini yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian di dalam referensi Islam bahwasanya Ibrahim dalam hadis ya pernah berjumpa dengan Fir'aun dan Fir'aun bukanlah sebuah nama melainkan julukan seorang raja Mesir. Setiap masa ke masa akan diganti dengan keturunannya, dengan sistem kerajaan Firaun berikutnya, Firaun pertama, kedua, ketiga, sampailah kepada Musa, lahirnya Nabi Musa alaihissalam.
Ya, pada masa kelahiran Musa, Mesir dipimpin oleh Ramses II atau Ramses Agung. Firaun, ya, seorang Firaun yang paranoid, yang memperbudak orang-orang Bani Israel dan membunuh keturunan laki-laki mereka. Ya, meskipun kita ketahui kisahnya juga sangat fenomenal. Ya, ada di dalam Taurat, diabadikan dalam Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Ya, di dalam Injil dijelaskan diabadikan di hari Paskah. Ya. Di dalam Islam diabadikan di hari Asyura, puasa Asyura. Ya, di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dengan mukjizat membelah lautan. Ya. Maka dari itulah Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini harusnya kita ketahui secara sejarah di dalam agama Islam agar kita semakin yakin bahwasanya Bani Israel ini pelajarannya banyak. Kalau kita bicara Bani Israel banyak pelajarannya. Dari kisah Yusuf, ya, kita rentetan yang terjadi pada kaumnya Bani Israel dan para nabi mereka. Ada nabi yang dibunuh, di antaranya adalah Nabi Yahya, ya, dan nabi-nabi yang lainnya. Ya. Maka setelah itu, ya, perbuatan Firaun diketahui, perbuatannya diketahui Firaun melarikan diri, Musa ya sampailah ke tempat utara Palestina. Di tempat tersebut ia berguru kepada Nabi Syuaib. Siapa Nabi Syuaib? Nabi Syuaib adalah nabi dari bangsa Madian, bukan dari bangsa Bani Israel. Ya, sehingga Nabi Syuaib ini menjadi mantunya Nabi Musa alaihissalam. Ya, dan ini manuskrip ini ada di dalam perspektif Islam, di dalam tarikh Islam, ya. Lalu di dalam tarikh di dalam Bible ataupun di dalam Taurat, ya, ataupun Zabur. Ya, maka Musa, ya, Nabi Musa alaihissalam yang dikatakan oleh sebagian para ulama nabi terkuat, ya, karena dalam peristiwa Firaun, ya, terjadi pembunuhan dengan sekali pukulan. Nabi Musa pernah memukul prajurit Firaun dengan sekali pukulan, maka tewaslah prajurit Firaun, menunjukkan bahwa Nabi Musa adalah nabi yang terkuat. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengangkatnya sebagai nabi dan rasul, Musa alaihissalam. Ya, dan berusaha untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan berdakwah di hadapan Firaun. Dakwah itu mendapatkan penolakan, akibatnya Nabi Musa mengajak Bani Israel melarikan diri menuju tanah Kanaan. Ya, dalam upaya Kanaan ini di mana? Di Palestina. Dalam upaya mengejar Bani Israel, ya, bala tentara Firaun tenggelam di Laut Merah yang diabadikan di dalam Taurat, Zabur, Injil maupun Al-Qur'an. Ya. Mereka orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi merayakan dengan perayaan Hari Paskah menurut mereka. Ya, dalam agama Islam disebut dengan Hari Asyura di bulan Muharram. Hari di mana kita diperintahkan 10 Muharram diperintahkan untuk berpuasa. Ya, dalam rangka bersyukur atas keselamatan Nabi Musa dan Bani Israel. Coba bayangkan, Islam sangat memuji para nabi dan para rasul dari kalangan Bani Israel. Tidak ada satu pencelaan yang ada pada nabi mereka. Ya. Sedangkan mereka orang-orang Yahudi, ya, tidak mempercayai Mesias menurut orang-orang Nasrani, yaitu Isa adalah seorang nabi dan rasul. Mereka tidak meyakini hal tersebut. Sedangkan umat Nasrani meyakini, ya, bahwa Nabi Isa adalah bukan sekedar utusan Tuhan. Di satu sisi orang-orang Yahudi yang mencela dan tidak menerima bahwa Yesus, ya, Nabi Isa Al-Masih adalah seorang nabi dan rasul. Di satu sisi
orang-orang Nasrani meyakini bahwa Yesus Kristus atau kita sebutnya Isa Al-Masih adalah seorang nabi, seorang anak Tuhan. Ini menurut keyakinan umat Nasrani. Ya, maka setelah itu Nabi Musa alaihissalam memperoleh wahyu Taurat di Bukit Tursina. Ya, diabadikan di dalam surat At-Tin ya, Wattini wazaitun wa turi sini. Meskipun para ulama berbeda pendapat, para ahli sejarah berbeda pendapat. Apakah Bukit Sinai ini yang ada di Mesir? Ya, ataukah Bukit Sinai ini ya bukan berada di Mesir, tapi melainkan di daerah Madian atau kita sebutnya daerah Hijaz. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Musa memperoleh wahyu, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa dan memberikan Taurat kepada Musa dengan ucapannya. Ya. Di sebagian ulama mengatakan di daerah yang mungkin semua orang belum mengetahui tempat tersebut. Tempat tersebut diabadikan di dalam peristiwa Nabi SAW, yaitu di Jabal Thur. Ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Maka selama 40 tahun mengembara di Sinai, Bani Israel baru dapat memasuki tanah Kanaan. Di Palestina inilah agama tauhid Bani Israel pada perkembangan berubah menjadi agama Yahudi. Ya, melalui perantara-perantara rabbi mereka. Ya. Dan yang menggantikan Musa setelah itu adalah muridnya Musa. Ya, bukan dari jalur Harun tapi dari jalur Yusak bin Murid ya, atau orang barat menyebutnya Yosua, Nabi Yosua yang akan memimpin Bani Israel pada tahun 1280 sampai 1200 sebelum Masehi. Ya. Telah berhasil merebut tanah Kanaan dari orang-orang Kanaan, ia lantas mengatur negeri itu dengan sistem pemerintahan para qadhi. Setelah berhasil menguasai Kanaan, Bani Israel menjadi lupa pada perjanjian Tuhan. Ya, atau kita pernah mendengar istilah Ten Commandment, 10 janji Tuhan. Ya, nanti akan kita bahas ya, menurut perspektif Islam, Yahudi ataupun menurut perspektif kekristenan. Ya. Maka bangsa Israel kembali mencapai kejayaan yang dipimpin oleh Tolut. Nah, ini menarik, ada hadis Israiliyat ya, yang dimana kita tidak boleh membenarkan secara utuh, tidak boleh juga mendustakan secara utuh. Ya, dimana Raja Tolut memilih Daud ya, memilih Daud. Sebelum Raja Tolut memilih Daud ya, Tolut diangkat menjadi raja ya atas perintah Allah Subhanahu wa taala melalui ya Nabi Yosua ya, maka atau Nabi Yesaya mereka menyebutnya. Setelah Raja Tolut dengan peristiwa yang cukup fenomenal, peperangan kepada Jalut, sebagian para ulama tafsir ya Jalut ini dari orang-orang Yunan ya, dan sebagian dalam manuskrip Keyahudian bahwa orang-orang dari Jalut ini ya berasal dari daerah utara, yaitu terletak di bagian Eropa. Maka kematian Jalut atas Daud ya, yang dibunuh oleh Daud, Nabi Daud alaihissalam, maka Nabi Daud diangkat menjadi seorang nabi dan raja pada tahun 1012 sampai 1072 sebelum Masehi, dan dilanjutkan kepada anaknya Nabi Sulaiman. Ini rentetan yang terjadi ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi secara umum, bahwasannya dari keturunan Ishak, Yakub ya, masing-masing dipilih, salah satunya ada seorang nabi dan rasul. Ya, salah satunya ada seorang nabi yang menuntun Bani Israel ke jalan yang lurus, ke jalan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada Bani Israel. Karena kalau kita melihat flashback ke belakang bahwasannya Bani Israel ini dari keturunan Sam bin Nuh, di mana Nabi Nuh pernah mendoakan anak-anaknya
dari Bani Nuh, yaitu anak-anaknya Nabi Nuh, yang jumlahnya ada 4, yang satu ditinggal ya karena mendustakan dan mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan istrinya pun dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla yang bernama Kan'an anaknya. Dan ketiga anaknya Nabi Nuh yang bernama Sam, Ham dan Yafith. Dan Sam inilah didoakan oleh Nabi Nuh menjadi keturunan para nabi dan para rasul, utusan-utusan. Sebagian mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian yang lainnya. Dan Nabi Nuh mendoakan dari keturunan Yafith ya, atau rumpun Yafitik mereka menyebutnya secara teori ya, dengan mendoakan bahwasanya anak keturunannya akan menjadi para raja, akan menjadi pemimpin di antara pemimpin yang lainnya. Dan Nabi Nuh mendoakan kepada Ham untuk membantu kedua saudaranya Yafith yang menjadi pemimpin dari keturunan Yafith dan dari keturunan Sam ya, orang-orang yang mendakwahkan agama Allah Jalla wa Ala ya. Oleh karena itu ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka tanah Kan'an yang meliputi Transjordania atau Urdun, saat ini kita tahu Yordan, Lebanon atau Libanon, Suria, Sinai sampai sebagian Irak atau kita sebutnya Syam, ya tanah Kan'an ini Syam, ya pulau-pulau sebelah barat dari Laut Tengah, ya itulah tempat Bani Israel, ya. Pada masa kerajaan Sulaiman, ya Baitul Maqdis didirikan di atas bukit Zion. Akan tetapi Baitul Maqdis, ya rumah yang dikuduskan, rumah yang disucikan, ya di dalam syariatnya Nabi Musa sampai kepada syariat Sulaiman, ya runtuh atas izin Allah, dihancurkan oleh tentara Nebukadnezar pada masa kerajaan Persia yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Maka restorasi terhadap Baitul Maqdis dilakukan setelah dihancurkan. Namun Baitul Maqdis kembali hancur pada pasukan Romawi. Ya, di bawah komando Titus menghancurkan Yerusalem, ya, Jerusalem di tahun 70 Masehi. Ya, sejak saat itulah Baitul Maqdis tidak dibangun kembali. Ya. Maka dari itu, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Orang Yahudi, orang yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla karena mereka mentahrif, merubah kitab Taurat yang ada pada Musa, ya, dengan tambahan kitab-kitab yang lainnya seperti kumpulan-kumpulan yang ditafsirkan di dalam Taurat oleh robi-robi mereka secara kepentingan masing-masing yang menjadi kitab suci umat Yahudi saat ini, yaitu kitab Talmud, ya, lalu kitab Septuaginta dan kitab Pentateuch, ya. Maka ini di antara pokok-pokok yang sering disebut di dalam perjanjian lama, yaitu Taurat. Taurat sudah berubah, ya. Taurat sudah berubah sampai saat ini. Ya, apa dalilnya? Nabi SAW pernah melihat Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab ya membuka lembaran Taurat yang sudah dirubah. Bukan hanya berisi Ten Commandments saja, 10 perjanjian Tuhan, ya, tapi ada susunan-susunan yang dirubah, ya, kitab-kitab yang multitafsir dan lain sebagainya. Ya, artinya sudah banyak perubahan. Ya. Lalu apa kata Nabi SAW? Ya Umar, wahai Umar, kalau seandainya Musa hayyan, Musa masih hidup sampai saat ini, maka sungguh Musa akan mengikuti syariat. Artinya syariat sebelumnya dimansuhkan, dihapus. Karena ada syariat dari Nabi terakhir. Ya, inilah yang tidak disukai oleh umat Yahudi. Ya, yaitu Nabi kita SAW yang membawa syariat Islam. Syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati.
Lalu di dalam Taurat ini atau kita menyebutnya Perjanjian Lama, diakui oleh orang-orang Yahudi menjadi rujukan mereka, ya. Lalu dibuatlah Perjanjian Baru disusun oleh murid-murid Isa, yaitu Yesus, ya, sebagian besar berasal dari Perjanjian Lama. Akan tetapi para ulama bahkan dalam Al-Qur'an pun ya menjelaskan mereka orang-orang Nasrani pun memperdebatkan siapa yang mereka salib. Apakah Nabi Isa ataukah tidak? Ataukah bukan? Ya. Maka dari itulah kitab Perjanjian Lama ya diakui oleh orang Yahudi belum tentu diyakini oleh orang Yahudi tentang Perjanjian Baru yang diakui oleh umat Nasrani. Maka mereka saling apa namanya silang pendapat ya terkait dengan hukum Taurat dan hukum yang ada di dalam Injil ya. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah mengetahui asal-usul dari bangsa Bani Israel, dari keturunan Ishak, dari keturunan Ibrahim, dari jalur Sarah, memiliki anak yang bernama Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub. Ya, orang Barat menyebutnya Yishyak, ya, dan cucunya yang bernama Yakub, ya, dan lain sebagainya di tanah Kan'an. Ya, maka dari itulah ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sudah mengetahui tentang asal-usul dari Bani Israel, di mana Bani Israel ini termaktub di dalam banyak ayat ya. Bahkan surat yang kedua menerangkan kisah yang sangat fenomenal dari kalangan Bani Israel. Bani Israel yang saleh ya. Ada Bani Israel yang saleh, ada Bani Israel yang tidak saleh, yaitu orang Yahudi. Ya. Dan kisah apa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an? Ya. Kita akan sedikit membahas tentang kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat sapi betina atau Al-Baqarah. Ya. Secara singkat di dalam Al-Bidayah wan Nihayah dan Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kisah ini kisah yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kalangan Bani Israel, ada seorang Bani Israel yang kaya raya. Dia mempunyai saudara sepupu yang fakir. Tidak ada ahli waris selain dirinya. Ketika orang kaya tersebut dari kalangan Bani Israel tidak lekas mati, sakit-sakitan, maka saudara sepupunya ini membunuhnya agar dia mendapatkan mewarisi harta kakeknya. Lalu dia membawa mayat saudaranya ke desa lain dari kalangan Bani Israel, lalu melemparkan di pelataran desa, kemudian dia berlagak hendak menuntut balas. Dia bersama orang-orang mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Kisah ini ada di zaman Nabi Musa. Lalu mereka memohon kepada Nabi Musa agar berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya diberi keterangan mengenai pembunuhnya siapa ini yang membunuh kakek saya, ya. Ya, ini menurut keponakannya yang membunuhnya, ya. Maka Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi, ya, menyembelih sapi betina dengan berkata kepada mereka, dan Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 67. Wa idz qala Musa liqaumihi, ya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Semoga Allah sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Jadi Allah memerintahkan menyembelih sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami sebuah ejekan? Ya, padahal Bani Israel hanya meminta, ini siapa pelakunya? Coba tanya kepada Tuhannya Musa. Ya, tapi Tuhannya Musa, Allah Azza wa Jalla, malah memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Ya. Lalu Nabi Musa mengatakan, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang bodoh.
bahwa Nabi Musa benar-benar mengatakan seperti itu sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Maka ketika orang-orang mengetahui bahwa menyembelih sapi merupakan rencana dari Allah, maka mereka menanyakan ciri-ciri sapi tersebut kepada Nabi Musa. Warnanya apa? Kekuning-kuningan, warnanya merah dan lain sebagainya, ya. Banyak bertanya. Nah, ini nanti pelajaran juga nih yang dapat kita ambil. Kalau ada perintah, cukuplah kita mengatakan sami'na wa ata'na. Karena kebinasaan yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu yaitu Bani Israel karena kasratu masailihim, ya. Karena banyak bertanya, ya. Karena banyak bertanya. Dalam riwayat yang lain dari satu cerita yang sama. Selanjutnya, ya, ada di tempat lain orang soleh meninggal dunia. Ya, dia memiliki anak sapi masih di hutan sampai bertahun-tahun. Maka anak sapi itu berlari setiap kali dilihat oleh orang. Ya, takut ya dengan apa? Dengan keberadaan manusia. Ketika anak orang soleh telah dewasa, ini orang soleh meninggal menyisakan hartanya sapi, ya anak sapi betina diletakkan di hutan, ya. Dan anaknya orang soleh ini tumbuh dewasa. Dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sisa ibunya saja. Dia membagi malamnya menjadi 3 bagian. Ini kisah yang harus menjadi pelajaran buat kita. Ada seorang anak yang membagi malamnya menjadi 3 bagian. Ya, dia melaksanakan sholat dalam sepertiga malam, tidur dalam sepertiga malam, dan duduk di samping ibunya dalam sepertiga malam. Begitu sayangnya sama ibunya. Begitu baktinya kepada orang tuanya. Di pagi hari dia mencari kayu bakar. Kerjaannya mencari kayu bakar yang ditaruh di punggungnya, lalu datang ke pasar untuk menjual kayunya sesuai kehendak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menjedekahkan dari hasil itu. Coba bayangkan dari hasil itu yang mungkin tidak seberapa. Ya, dia sedekahkan sepertiganya. Memakan sepertiganya dan memberikan kepada sang ibunya sepertiga. Maka pada suatu hari, ini sang ibu berkata kepada anaknya, "Sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina. Ya, untukmu yang dia titipkan kepada Allah Azza wa Jalla di hutan ini. Maka berangkatlah, berdoalah kepada Allah, Rabbnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbnya Nabi Ismail dan Rabbnya Nabi Ishak, agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu." Minta sama Allah, berdoa, datang, setelah berdoa, ikhtiar. Maka ciri-cirinya jika engkau melihatnya, kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulit sapi tersebut. Dia diberi nama Mudahhabah. Mudahhabah dalam bahasa Arab artinya keindahan dan kejernihan. Sebegitu luar biasa kulit sapi betina tersebut. Kemudian anak tersebut memasuki hutan. Ini kisah nyata dalam hadis dan di dalam hadis Israiliyat. Ya. Lalu dia melihat anak sapi sedang merumput, lagi makan. Lantas dia memanggilnya dengan mengatakan, "Saya bermaksud kepadamu untuk menyebut nama Rabb Nabi Ibrahim, Rabbnya Musa, Rabbnya Ishak, Rabbnya Nabi Ismail alaihissalam." Ya, untuk memanggilmu. Kontan sapi tersebut secara mendadak sapi tersebut menengok ke arah anak tersebut. Ya, dan berjalan mendekatinya sehingga sapi tersebut berdiri di hadapannya secara langsung. Dia lalu memegang lehernya dan menuntunnya. Atas izin Allah Jalla wa'ala, tiba-tiba sapi tersebut berbicara. "Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku karena hal itu lebih meringankanmu." Jadi sapi tersebut memerintahkan untuk anak tersebut tunggangi itu sapi. Ya, anak tersebut mengatakan, "Sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal itu." Sebegitunya dia mengikuti perintah dan arahan kepada ibunya. Bawa saja, ya. Disuruh bawa, tidak disuruh menunggangi. Maka menolak anak tersebut, ya. Akan tetapi, ya, anak tersebut memegang lehernya untuk membawa sapi tersebut. Maka sapi tersebut atas izin Allah mengatakan, "Wa rabbu bani Israel, wa rabbi bani Israel." Demi Rabbnya Bani Israel,
jika engkau menunggangiku, niscaya kamu tidak dapat menguasaiku untuk selama-lamanya. Ayo berangkat sungguh, jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya, melakukan qiyamul lail di malam hari, ya, dan sungguh itu diperintahkan baktinya kepada ibunya, ya. Ini menunjukkan bahwa sapi ini terkagum-kagum kepada anak tersebut karena begitu taatnya kepada ibunya, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kepada ibunya, sang ibu, ya, untuk menyuruh anaknya menjual sapi tersebut dengan sejumlah uang yaitu 3 dinar. Dan kata ibunya, "Engkau jangan menjual tanpa pertimbanganku." Karena harga sapi telah dipatok 3 dinar, ya. Sang anak harus berangkat ke pasar dan menjualnya dengan harga tidak 3 dinar. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat agar dia melihat makhluknya dan kekuasaannya sekaligus untuk menguji pemuda tersebut yang begitu baktinya kepada ibunya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 2 malaikat, ya. Lalu malaikat tersebut diserupakan menjadi manusia dan bertanya kepada pemuda tersebut di pasar, ya. Malaikat bertanya, "Kamu jual sapi ini dengan harga berapa, wahai pemuda?" Maka dia menjawab 3 dinar, dengan catatan ibuku meridhoinya. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Dengan tidak 3 dinar, dengan catatan ibuku meridhoinya. Lantas malaikat berkata, "Saya beli 6 dirham, 6 dinar." Ya, coba bayangkan jualnya 3 dinar, jualnya ibaratkan 5 juta, tapi minta malaikat ini, ya, pembeli mintanya 6 juta. Ya, harusnya logikanya kita harus ambil karena itu lebih dari cukup, ya. Tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu, kata malaikat. Ya, saya bayar 6 dinar, tapi tidak perlu meminta persetujuan kepada ibumu. Apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut? Pemuda tersebut mengatakan, seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, kata pemuda tersebut, saya tidak akan mengambilnya, melainkan dengan ridha ibuku. Masya Allah, tabarakallah. Ini pemuda yang saleh, yang tunggu dulu, kita minta ridho dulu nama ibu saya. Ya, kalau minta ridho, setuju ibunya, maka dijual. Ya, secara logika ibunya harusnya setuju, ya, tanpa menunggu izin dari ibunya. Harusnya kan demikian. Tapi tidak mau melangkahi keridhaan ibunya. Maka kemudian dia membawa pulang sapi kepada ibunya dan dia menceritakan harganya 6 dinar. Kemudian sang ibu berkata, "Kembali lagi, jualah dengan harga 6 dinar berdasarkan ridho dariku," kata sang ibu. Dia pun berangkat ke pasar dan menemui malaikat tersebut. Ya, sang malaikat bertanya, "Apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu?" Pemuda tersebut, "Iya. Beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar dengan catatan saya meminta persetujuan ibuku." Sang malaikat bertanya kembali, "Saya akan memberimu 12 dinar." Nggak jadi 6 dinar. Ditambahin lagi 12 dinar. Pemuda itu pun menolak, coba bayangkan. Ya, harga sapi 5 juta, ya, pembeli mintanya 15 juta sapi tersebut, ya. Dia tolak tuh pemuda tersebut menolak, ya. Lalu kembali kepada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Maka ibunya mengatakan, "Sungguh orang yang mendatangimu adalah malaikat." Itu semua atas izin Allah, ya. Allah yang menggerakkan hati ibunya dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Jika dia mendatangimu lagi, katakan padanya, "Apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini atau tidak?" Maka pemuda itu pun melakukan hal tersebut, lalu malaikat bertanya, ya, berkata, "Kembalilah kepada ibumu dan tolong sampaikan padanya, biarkanlah sapi ini. Sungguh Nabi Musa bin Imran alaihissalam akan membeli dari kalian untuk mengungkap korban pembunuhan seseorang di kalangan kaum Bani Israel yang kaya raya yang tadi kita telah ceritakan. Dan jangan engkau menjualnya kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya."
Oleh karena itu tahan dulu sapi ini, ya. Ditahan oleh dua malaikat tersebut. Maka Allah Jalla wa Ala mentakdirkan orang-orang Bani Israel menyembelih sapi itu. Ya, akhirnya ketemu tuh sapi, ya meskipun ceritanya masih panjang ya. Ya, sapinya warnanya apa, ya, yang betina atau jantan, ya, yang pekerja atau yang tidak dan lain sebagainya. Ya, akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri sapi tersebut ya sesuai dengan ciri-ciri sapi pemuda saleh tersebut. Ya. Hal ini merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada sang ibu. Jadi pelajaran nih berharga sebagai anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Nabi mengatakan ridullah fi ridul walid wa sakhitallah fi sakhitil walid. Ya, ridho Allah ada pada ridho orang tua. Kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Kalau orang tua nggak ridho, ya, teruntuk generasi Z dan generasi strawberry di zaman ini. Kalau orang tua sudah benci, orang tua sedih. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Ya, maka jangan berkata kepada orang tua kita. Ya, ini pelajaran berharga. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Perintah Allah setelah menyembah Allah, mentauhidkan Allah, jangan menyekutukan Allah. Apa perintah kedua? Berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Karena ini adalah perkara yang mulia dan agung menurut Allah Azza wa Jalla. Dari sekian banyak cerita, kebanyakan cerita tersebut berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ini kisah Bani Israel, belum lagi kisahnya Uwais Al-Qarni. Baktinya kepada ibunya, sampai dia menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, doanya menembus langit. Bahkan Umar bin Khattab minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Siapa yang tak kenal Umar? Umar adalah khalifah yang kedua. Umar di antara nama-nama yang dijamin masuk surga. Tapi masih minta kepada Uwais Al-Qarni. Karena Allah berikan kelebihan dari baktinya kepada kedua orang tuanya. Sampai doanya itu diijabah menembus langit ketujuh. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, ya, Nabi Musa dan Bani Israel membeli sapi betina ya tersebut dari pemuda saleh. Pemuda tersebut mendapatkan harta yang berlimpah atas izin Allah. Ya, anugerah yang Allah berikan karena baktinya kepada sang ibu. Akhirnya mereka pun membeli sapi tersebut dengan emas sepenuh kulit sapi. Itu kulit sapi sih emas semua. Ya. Lantas mereka menyembelih sapi tersebut atas izin Allah. Kemudian memukulkan bagian dari sapi kepada korban pembunuhan. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya orang yang terbunuh bangkit, hidup lagi dengan izin Allah, sedang urat lehernya masih mengalir darah yang deras. Lalu dia berkata, yang membunuh saya adalah fulan, keponakannya sendiri yang membunuh. Kemudian dia jatuh dan mati kembali di tempatnya. Maka si pembunuh terhalang mendapat warisan dan dihukum atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ringkasan kisah dari Bani Israel yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim dan Al-Bidayah wan Nihayah. Akan tetapi, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati, tidak semua hadis Israiliyah ya boleh kita ambil. Karena Imam Ibnu Katsir pernah mengatakan wadzahiru annaha maqudhatun min kutubi Bani Israil wa hiya mimma yajuzu naqluha walakin la nusaddiqu wa la nukadzibu falihadza la na'tamid 'alaiha illa ma wafaqa al-haq indana wallahu a'lam. Yang tepat berbagai kisah ini diambil dari kitab Bani Israil. Ya, dari hadis-hadis Israiliyat. Ya, ini adalah berita yang masih boleh kita nukil karena ada dalam Al-Qur'an.
Akan tetapi kita tidak membenarkan dan tidak mendustakannya juga. Ya, kalau ada hadis Israiliyat, katanya apa namanya, ada nabi yang begini, nabi yang begitu, ya, yang diberikan mukjizat ini, mukjizat itu, dan lain sebagainya. Yaitu kalau dari hadis Israiliyat, ya, maka kita tidak boleh membenarkan secara utuh, tidak boleh mendustakannya juga. Karenanya kita tidak bersandar padanya kecuali yang sesuai dengan kebenaran dalam syariat kita di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ada satu cerita juga yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Ketika mereka ditinggal selama 40 hari, Bani Israel ditinggal selama 40 hari, ya, untuk menunggu firman Tuhan, Ten Commandment, ya. Mungkin banyak yang belum tahu, ya, isi dari apa namanya, Ten Commandment ini, ya, 10 janji Tuhan. 10 janji Tuhan ini yang ada di dalam Taurat, ya. Yang pertama ditulis di dalam bahasa Ibrani, dilarang menyembah selain Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam Bani Israel, dalam Taurat yang dirubah itu disebut dengan Tuhan yang Esa, atau mereka menyebutnya Yehova, Tuhan yang Esa, yang agung. Dilarang menyembah berhala, patung. Dilarang menyebut nama, ya, Tuhan dengan main-main. Yang keempat, wajib memuliakan hari Sabat, hari Sabtu. Nah, ini juga ada, ya, perintah Allah kepada nabi-nabi terdahulu dan kepada Bani Israel untuk beribadah di hari Sabat, di hari Sabtu. Yang dimana sebagian mereka ada yang memanipulasi dan menipu Allah Azza wa Jalla. Ya. Di hari Sabtu sudah benar diperintahkan oleh Allah untuk beribadah di hari Sabtu. Ya, tapi Allah menguji Bani Israel di hari Sabtu, banyak ikan-ikan di sungai. Sedangkan sebagian mereka di zaman Bani Israel pada saat itu, ya, mereka bekerja berprofesi sebagai nelayan atau apa namanya, menjala ikan, ya. Maka mereka coba gunakan di hari Jumat, ya, mereka jala ikan tapi nggak dapat ikan. Di hari Sabtu banyak ikan tapi mereka disuruh ibadah, tidak boleh melakukan apapun kecuali ibadah. Lalu mereka memanipulasi. Bila demikian mereka melepas jala, ya, di hari Jumat dan mengambil jala di hari Ahad, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka, ya. Dengan ujian yang Allah berikan, mereka memanipulasi, mensiasati, ya, dengan melepaskan jala di hari Jumat, ya, di hari Sabtu mereka fokus ibadah, di hari Ahad, ya, mereka dapat ikan, ya. Mau bagaimanapun, ya, Allah perintahkan sami'na wa ata'na, nggak ada itu cara seperti itu, ya. Maka Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, wa kunu qiradatan khasi'in, ya. Dan mereka, sebagian mereka ada yang dirubah, baik itu secara hissiyah ataupun secara maknawi. Ya, secara apa, zahir dirubah menjadi kera, ataupun sifat mereka yang seperti kera, ya. Nah, ini wajib memuliakan hari Sabtu. Hari Sabtu ini adalah hari yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah khusus untuk Bani Israel. Wajib memuliakan ayah dan ibu. Nah, ini perintah 10 perjanjian Tuhan. Dilarang membunuh sesama manusia, dilarang berzina, dilarang mencuri, dilarang bersaksi palsu, dilarang menginginkan istri dan hak milik orang lain. Ya, istri orang lain, hak orang lain itu tidak boleh. Ya. Itu diantara isi perjanjian, 10 perjanjian Tuhan yang ada di dalam Taurat, ya. Ya. Lalu Allah Jalla wa'ala menceritakan tentang cobaan dari Bani Israel dan syariat yang begitu berat, ya, pada Bani Israel. Karena Bani Israel ini banyak bertanya. Ini yang dapat membinasakan mereka. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 54, ya, surat yang kedua, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi. Maka ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Ini pelajaran buat kita. Ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum
bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu." Ini pada peristiwa Samiri ya. Ditinggal 40 hari, ya arba'ina lailah, tsumma takhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum dzalimun. Ditinggal 40 hari, malah nyembah anak lembu, ya. Dibikin patung ya oleh Samiri ya dari kalangan orang Yahudi nih. Ya, menyimpang, nggak sabar dengan menunggu perjanjian Tuhan ini, ya, selama 40 hari. Maka mereka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fatubu ila barikum." Bertobatlah kepada Rabb kalian. Caranya bagaimana? Bertaubat. Faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum. Ternyata cara taubatnya Bani Israel agak berat ini. Ya, karena ini menyekutukan Allah di zaman Nabi Musa ya. Syariat Nabi Musa kan lebih berat. Ya, apa pertaubatannya? Cara bertaubatnya adalah menjadikan kamu ya dan bunuhlah dirimu sendiri. Ya, apa yang dimaksud dengan menjadikanmu dan bunuhlah dirimu sendiri? Ya, dengan sebagian yang lainnya. Itu lebih baik darimu ya pada sisi Rabb yang menjadikan kamu, maka Allah akan menerima taubatmu. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dialah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya. Di dalam tafsir ya Ibnu Katsir ya, taubatnya Bani Israel berat. Dia melakukan kesyirikan, ditinggal 40 hari melakukan kesyirikan, balik lagi disuruh bertaubat. Bertaubat kita kan dengan cara menyesal, tidak mengulanginya lagi, bertekad pula kuat untuk melakukan yang lebih baik lagi, kan begitu taubatnya orang Islam. Tapi beda dengan mereka, ya. Tidak mengulangi maksiat kan begitu ya taubatnya orang Islam, ya. Bertaubat di waktu diterimanya taubat, yaitu sebelum matahari terbit, ya, ke arah tenggelamnya dan sebelum nyawa sampai di kerongkongan, ya. Bagaimana dengan hukuman mereka? Nah, hukuman mereka dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, mereka diperintahkan untuk bertaubat untuk saling membunuh, ya, saling membunuh. Siapa yang dibunuh? Yang dibunuh adalah orang yang menyimpang dari Bani Israel. Ya, ketika terbunuh maka mereka dikatakan mati syahid. Ya, itu cara taubat ya, taubatnya mereka. Ya, di dalam tafsir yang lain dijelaskan mereka pun melepaskan pedang dari sarungnya dan mengeluarkan alat-alat potong, juga pisau-pisau, lalu Allah pun mengirimkan kabut kepada mereka. Lalu mereka saling mencari-cari dengan tangannya masing-masing, lalu saling membunuh. Ada seseorang yang berhadapan dengan bapaknya atau saudaranya, lalu membunuhnya, sedangkan ia dalam keadaan tidak mengetahui siapa yang dia bunuh. Ya, jadi dikirimkan kabut. Pada saat itu mereka saling berseru, semoga Allah memberikan rahmat kepada hamba yang bersabar atas dirinya sampai ia mendapatkan ridha-Nya. Akhirnya mereka yang terbunuh gugur sebagai syuhada. Kan diterima taubatnya, mati syahid. Sedangkan orang yang masih hidup diterima taubatnya, kemudian dibacakanlah firman Allah, ya fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Maka Allah akan menerima taubat, sesungguhnya Dia yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya, dengan sanad yang sahih dalam riwayat Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Habati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itulah banyak sekali penjelasan tentang kisah-kisah para nabi dan para rasul dari Bani Israel. Akan tetapi ya di pertemuan kita kali ini begitu singkat, ya mungkin kita akan merangkum sedikit terkait dengan 9 watak yang harus diwaspadai, ya. Beberapa watak yang harus diwaspadai dari kalangan orang-orang yang menyimpang dari Bani Israel, yaitu orang Yahudi. Ya, orang Yahudi, ya orang-orang yang menentang Bani Israel, yang menentang Nabi Musa, yang menentang nabi-nabi selain Musa dari kalangan Bani Israel.
Hatta sampai-sampai Nabi Isa itu dari kalangan orang Yahudi. Ya, dari kalangan orang Yahudi. Isa, Yahya itu dari keturunan Yahudi. Ya. Dan watak Yahudi yang harus kita waspadai adalah mereka tidak pernah ridha dengan umat Islam sampai kita mau melepaskan agama kita atau minimal yang menjadi keyakinan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 120. "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir." Allah Jalla wa Ala mengatakan, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu, kepada umat Islam, hingga kamu mengikuti agama mereka. Perhatikanlah pada ayat ini, ya jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Umat Islam akan terus dibumbui dengan cara-cara mereka orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW mengatakan, "La tattabi'anna sunanul ladzina min qablikum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in." Ya, hatta law dakhalu fi juhri dhabbi lattaba'tumuhum. Qalu waman? Ya. Qalu al-yahud wan nasara, qala waman? Sungguh ya umat Islam akan disuruh atau akan terus mengikuti umat-umat terdahulu, mengikuti gaya mereka. Jadi bukannya orang Yahudi menyuruh kita untuk menjadi agama Yahudi, bukan. Ya, tapi merubah cara pandang kita, merubah cara pola pikir kita, merubah cara berpakaian kita, ya, untuk mengikuti mereka sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ya, bahkan kalau mereka masuk ke dalam lubang bob, kadal padang pasir yang begitu kecil dan penuh dengan lika-liku, kita disuruh masuk juga tuh. Pasti kita mau masuk. Padahal itu sempit tempatnya. Ya, maka para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Apakah mereka adalah al-Yahud wan Nasara? Ya, apakah orang Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi mengatakan faman. Lalu siapa lagi? Kalau bukan mereka, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan nih. Jangan sampai kita mengikuti milah mereka, cara berpakaian mereka, cara bersikap mereka, cara bermuamalah mereka, ya. Nah, ini yang harus kita jauhi. Orang-orang Yahudi zaman sekarang itu terbiasa dan suka sekali dengan para bangkir. Mereka menjadi para bangkir, ya, pinjol dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus jauhi perkara-perkara riba, tidak ikuti gaya-gaya mereka seperti itu. Watak kedua yang harus kita jauhi adalah orang Yahudi selalu menyembunyikan kebenaran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 146 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun." Orang-orang Yahudi Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, ada nama Muhammad di dalam Taurat dan Injil. Ahmad, nabi terakhir, ya, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, tahu. Dan nanti nabi terakhir tuh begini, perangainya, ciri-cirinya, ya. Seakan-akan mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Begitu dekat mereka tentang ciri-ciri nabi terakhir. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui kebenaran itu pada nabi terakhir dari jalur Ismail. Karena kalau kita rentetan dari awal sejarah, hanya 2 nabi dari jalur Hajar, ya, yaitu istrinya Ibrahim yang kedua. Hanya Ismail menjadi bapaknya bangsa Arab, ya, atau kita dalam bahasa Arab disebut dengan Arab Musta'aribah, Arab pendatang, ya. Dan yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah itu nggak ada. Kalau ditanya nabi dari bangsa Bani Israel ada nggak? Di luar bangsa Bani Israel ada.
selain Muhammad dan Ismail. Meskipun Ismail Muhammad itu masih jalurnya, jalur bapaknya yang sama, ya. Jadi saudaraan dengan Bani Israel, ya. Selain itu ada bangsa Arab asli yang sudah punah, yaitu kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, Nabi Syuaib, ya, nabi yang berasal dari luar Yahudi atau non-Yahudi. Dan nabi-nabi yang lain, masih banyak nabi-nabi yang di luar dari bangsa Yahudi. Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya Umar berkata kepada Abdullah bin Salam, "Apakah engkau sebelum masuk Islam mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau mengenal anak-anakmu sendiri?" Abdullah pun menjawab, "Ya, bahkan lebih dari itu." Dalam Injil ada disebutkan, Injil yang asli ya, Taurat yang asli ya, yang lebih tua. Kita cari yang lebih tua. Ya. Watak ketiga ya, bahwa tokoh agama Yahudi sangat sulit menerima kebenaran Islam karena faktor budaya dan juga faktor apa namanya fanatik golongan ya. Karena kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya Bani Israel, ya, wahai Bani Israel, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, keutamaan yang lebih dibandingkan yang lain. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ya. Maka dari itu, ya, orang-orang Yahudi, agama Yahudi ini di zaman Nabi Muhammad SAW itu sulit menerima masuk Islam sedikit, susah. Dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Lau taba'ani ashratun minal yahud, lam yabqa ala dhahriha yahudiyyun illa aslam." Seandainya ada 10 pemuka agama, ini seandainya, seumpama ada 10 pemuka agama Yahudi mengikuti agamaku, kata Nabi SAW. Maka sungguh tidak akan tersisa lagi orang Yahudi di muka bumi ini kecuali dalam keadaan Islam. Cuma nyatanya susah. Pemuka agama Yahudi itu susah untuk masuk Islam. Karena dia telah terkontaminasi dari jalur-jalur kebudayaan bangsa. Ini kan ras kami. Ras kami, nenek moyang kami menggunakan begini, 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 dan begitu. Ya. Yang keempat, orang Yahudi menyembah pemuka agamanya sendiri karena di dalam Taurat ya yang sudah dirubah oleh pemuka agamanya sendiri. Ya, dalam surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibnu Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka, para rahib-rahib ya, rabbi-rabbi, sebagai Rabb selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih, putra Maryam. Ini dari kalangan Nasrani. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan. Ya, ini versi Islam bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani ini sesat dan menyesatkan. Apa penyebabnya? Karena mereka tidak meyakini utusan terakhir adalah Muhammad SAW. Di dalam versi Yahudi, orang Yahudi ya menyesatkan umat Nasrani. Karena kenapa? Karena Mesias yang dianggap adalah Isa Al-Masih ya bukanlah dari versi Yahudi. Ya, orang Yahudi mengatakan bahwa Isa bukanlah seorang nabi. Ya, hanya orang saleh. Ya, atau bahkan sebagian mereka menolak, membangkang kepada Isa ibni Maryam. Ya, tapi umat Nasrani, dalam perspektif umat Nasrani, meyakini bahwa Isa adalah juru selamat. Ya, Isa adalah juru selamat. Ya, yang akan mengkuduskan darah-darah pendosa dan lain sebagainya. Ya, tapi dalam perspektif Islam, ya, Islam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela para nabi dan rasul sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa Allah muliakan, Nabi Isa Allah muliakan. Semua nabi dari golongan Bani Israel dimuliakan. Bahkan ini bagian dari rukun beriman kepada rasul, para rasul. Ya, oleh karena itulah ahibati fillah rahimakumullah, ini yang harus diperhatikan. Wallahu taala a'lam.
sepertinya waktunya yang terbatas, kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu ya, dari poin yang keempat ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan ya dari Bapak dan Ibu, dipersilakan.